Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali dalam Character Leadership Discovery Program, program pelatihan para tokoh agama yang diadakan oleh Bimbingan Masyarakat Kristen Indonesia bersama dengan Power Character, perusahaan yang mengoptimalkan sumber daya manusia lewat assessment, training, consulting berbasis dengan karakter. Tadi kita sudah bersama-sama mengikuti segenap rangkaian acara dari sesi 1 pukul 9 tadi sampai dengan sesi 3 sebelum makan siang, dan saya berharap makan siang Bapak Ibu semua sudah cukup gitu kan ya. Sudah kenyang semuanya dan kembali semangat untuk mengikuti sesi-sesi yang berikutnya. Mungkin saya mau lihat dulu nih wajah-wajah yang sudah kenyang selesai makan siang. Kalau yang sudah siap dan semangat lagi boleh kasih lihat jempolnya dulu. Mantap. Boleh ada yang sampai lambaikan tangan, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya begitu bahagia sekali. Kita akan langsung segera masuk ke sesi yang berikutnya, ke sesi yang keempat. Kalau tadi sudah ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Sekarang kita masuk ke sesi 4 yang akan berbicara mengenai sila keempat. Ini kalau dulu bicara saat zaman-zaman sekolah, sila keempat Pancasila ini biasanya paling susah dihafalin sama anak-anak sekolah. Kenapa? Karena biasanya paling panjang. Gitu ya. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas tentang apa sih sebenarnya sila keempat ini dan bagaimana kita sebagai umat Kristiani dan sebagai anak-anak Allah menerapkannya dalam kehidupan beribadah kita sehari-hari. Nah, ini begitu penting. Hari ini kita dengan sila keempat ini kita akan diperlengkapi bersama-sama oleh seorang narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Alexander Juang Papai Magister Teologi. Beliau adalah ketua dari BK UKIN atau Badan Kerjasama Umat Kristiani Indonesia di Den Haag, Belanda. Beliau juga merupakan founder dari Aquila Center, merupakan perusahaan konsultasi di Den Haag, Belanda. Nah, ini sepertinya Pak Alexander sudah siap sharing kita tentang sila keempat. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Alex. Silakan Pak. Terima kasih Sheila Ardela. Shalom semuanya, Bapak Dirjen, Bapak Profesor Thomas Penturi, para senior kami, para pemimpin ARAS nasional, para pemimpin sinode, rektor Universitas Kristen, pemimpin-pemimpin sekolah tinggi teologi di Indonesia, pimpinan gereja, dan semua kami yang hadir pada siang hari ini. Kami di Belanda, di Eropa masih pagi, sejak pukul 4 pagi kami sudah hadir di webinar ini karena mundur 5 jam kalau musim panas. Dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di Eropa turut hadir. Bapak Dirjen, Pak Yakub Ezra, saya juga ingin melaporkan dari Belanda tentunya hadir, lintas komunitas, ya komunitas Protestan, komunitas Katolik, Pantekosta juga hadir, juga sahabat saya juga yang ada di Belgia hadir, di Jerman juga dari Berlin, dari Darmstadt atau dekat Frankfurt, dan mungkin ada di kota-kota lain. Dan juga undangan kami layangkan kepada sahabat-sahabat kami yang ada di Inggris, di Swiss, Finland, Italia. Saya berharap mereka kawan sahabat-sahabat ini juga bisa hadir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu, setiap bulan Agustus setelah upacara bendera di KBRI Den Haag, Belanda, kami, ya, Badan Kerjasama Umat Kristen Indonesia Nederland, disingkat BK UKIN, bersama seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di negeri Belanda selalu mengadakan ibadah ucapan syukur atas hari kemerdekaan RI dan berdoa bagi pemerintah serta bangsa Indonesia. Jadi kami upacara bendera dulu Bapak Ibu. Setahun sekali kami upacara bendera Bapak Ibu. Dan kemudian disitulah rasa persatuan, rasa nasionalisme dibangkitkan. Ya, saya juga selalu mengajak anak saya, walaupun dia sudah tumbuh dalam
style di Belanda, tapi saya ingin anak saya juga punya nasionalisme Indonesia yang terus terpelihara seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dan setelah itu kami mengadakan ibadah ucapan syukur. Mungkin hal ini tidak dilakukan dimanapun ya oleh diaspora Indonesia di luar negeri. Ya, di mana kami di tanah penjajah, ya saya ulang, di tanah penjajah kami selalu mengadakan ibadah ucapan syukur, ya berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan maksud saya, dan hasil kemerdekaan ya yang didapatkan, Bapak Ibu. Yang menarik yang ingin saya mau tanyakan, apakah kita masih mengikuti upacara bendera, Bapak Ibu? Ini penting untuk kita ketahui, ya, karena upacara bendera ini membangkitkan semangat patriotisme kita, nasionalisme kita. Karena ada dua hal yang membangkitkan militan, ya, cinta tanah air dan agama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kalau di STT bisa mengadakan upacara bendera. Ya, ini saya pikir membangkitkan nasionalisme kita. Dan hal ini juga penting karena dari STT atau komunitas yang kita miliki agar terpelihara semangat nasionalis kita, nasionalisme kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara oleh pendiri bangsa, yaitu Insinyur Soekarno dalam rapat terakhir BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Pancasila lahir pada waktu itu. Dan 2 hari lalu baru saja berulang tahun yang ke-76. Sejak itu Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 45, sumber semangat Undang-Undang Dasar 45, dan norma-norma yang harus, ya, yang mengharuskan penyelenggara negara berbudi pekerti luhur. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia sekaligus identitas bangsa yang memiliki latar belakang, prinsip, martabat, dan harga diri bangsa Indonesia. Sebagai pribadi bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang beradab, bertumbuh, dan berkembang. Nilai-nilai tersebut merupakan tolak ukur, penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada. Di sisi lain, Pancasila menjadi titik temu dari berbagai perbedaan dan perekat dari kemajemukan. Mengingat latar belakang bangsa Indonesia begitu banyak pulau-pulau, suku-suku, bahasa, budaya, bahkan tidak kalah penting banyaknya agama. Pancasila menjadi jawaban dari itu semua. Demokrasi Pancasila. Sejak masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai saat ini, demokrasi Indonesia dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yaitu landasan ideologi negara Indonesia yang kemudian menjadi dasar terciptanya demokrasi Pancasila. Menurut Bung
Karno. Demokrasi bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat. Menurut Bung Hatta, demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, kepribadian bangsa Indonesia, dan berkesinambungan. Jadi dapat didefinisikan demokrasi Pancasila sebagai berikut. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang utuh, yaitu demokrasi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi Pak Yakub Estra, Dr. Yakub Estra telah menyampaikan ini. Demokrasi Pancasila yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pak Bob telah juga menyampaikan hal ini. Demokrasi Pancasila yang berdasarkan persatuan Indonesia telah disampaikan oleh Dr. Nathan. Dan demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan. Ya, saya sendiri yang menyampaikan, dan demokrasi Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan disampaikan oleh Profesor Hoga. Bapak Ibu, demokrasi dengan sistem perwakilan atau yang kita kenal MPR, mekanismenya dilakukan yaitu melalui pemilihan umum. Dengan pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita kenal dengan nama luber dan jurdil. Melalui legislatif di dalam sistem pemerintahan, demokrasi terbentuk. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Sistem demokrasi Pancasila inilah yang menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu stabilitas politik, ekonomi, keamanan, dan terjaminnya hak-hak masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, serta bagaimana ke depannya menjadi bangsa yang berjaya, yang berdikari, serta sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Sebagai para pemimpin umat, seharusnya dukungan terhadap demokrasi Pancasila merupakan hal yang mutlak dan penting dilakukan, seperti bersandar kepada firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 13
ayat 1-5. Saya tahu kita semua tahu ayat ini, tetapi kita perlu juga diingatkan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saya meyakini umat Kristen akan menjadi teladan. Saya ulang, saya meyakini umat Kristen akan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana saja ketika berpegang dan melakukan dengan sungguh-sungguh kebenaran ini. Sebab firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat 34 menyatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa pelanggaran adalah noda bangsa. Sekali lagi, berpeganglah kepada kebenaran, karena hal itu akan meningkatkan derajat kita. Bapak Ibu, kita akan melihat perjalanan demokrasi Pancasila. Bila dilihat, demokrasi Pancasila telah melewati beberapa tahap. 5 tahap, Bapak Ibu. Pertama, tahap pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 1945 sampai 1949. Tahap kedua, pemerintahan parlementer. 1949 sampai 1959. Tahap ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin. 1959 sampai 1965. Tahap 4, pemerintahan Orde Baru. 1965 sampai 1998 dan tahap 5, pemerintahan reformasi 1998 sampai hari ini. Menurut sebagian pengamat demokrasi, masa reformasi ini ada dalam tahapan kebablasan. Atau dengan kata lain, mulai bergeser keluar dari jalur, dari rel demokrasi seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa. Yang tertuang dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Khususnya dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, perwakilan. Melalui perjalanan demokrasi selama 76 tahun, sesungguhnya masyarakat memiliki sebuah harapan besar, harapan bersama, yaitu adanya peningkatan kualitas demokrasi
demokrasi. Kualitas demokrasi seperti apa? Yang menyerap seluruh aspirasi masyarakat secara luas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, bukan kebutuhan dan kepentingan sekelompok orang atau kepentingan agama tertentu saja. Bapak Ibu, tapi secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia, serta harapan-harapan yang besar ya dari peningkatan kualitas demokrasi, serta dapat menyelesaikan tantangan-tantangan zaman dan keluar menjadi pemenang. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah kita telah mengetahui dalam perayaan hari lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri Jakarta, tepatnya hari Kamis, ya, seperti hari ini hari Kamis tanggal 1 Juni 2017, Bapak Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya telah mengeluarkan peraturan presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja presiden ya, pembinaan ideologi Pancasila, disingkat BPIP. Kita perlu membaca pesan Bapak kita, Bapak Presiden Jokowi. Demikian pesannya. Kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang anti Pancasila. Yang anti undang-undang, yang anti NKRI, dan yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat terhindar dari masalah-masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri ini. Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil, yang makmur di tengah-tengah kemajemukan. Kita perlu memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Tentunya di balik penetapan Perpres tersebut ada permasalahan fundamental yang sedang dihadapi tidak hanya oleh negara, tetapi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan tanggung jawab bersama untuk mengatasi setiap ancaman terhadap identitas kebangsaan. Pembentukan BPIP oleh Bapak Presiden merupakan langkah penting penguatan identitas kebangsaan terhadap ideologi Pancasila yang terus mendapat serangan. Pancasila merupakan titik temu dan perekat. Kesaktian Pancasila telah dibuktikan mengalahkan berbagai gelombang perlawanan untuk merubuhkan ideologi bangsa ini. Tetapi perlawanan akan terus datang dan selalu mencoba menggoyangkan ketahanannya. Kita sebagai para pemimpin umat
harus dilengkapi, dibekali oleh wawasan kebangsaan. Seperti hari ini. Sehingga masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai ini menjadi bangsa yang kuat dan beradab. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat potret demokrasi Pancasila. Mayoritas menekan minoritas merupakan hal yang terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia. Sekalipun undang-undang menyatakan kedudukan mayoritas, ya, dengan minoritas tetap sama di mata hukum, tetapi dalam prakteknya tidaklah demikian. Sejak tahun 1967, penegakan demokrasi di Indonesia merupakan sejarah kelam bagi sebagian gereja dan umat Tuhan. Berkali-kali mengalami korban radikalisme agama dan intoleransi. Gereja dan umat Tuhan benar seperti yang Alkitab katakan, seperti domba di tengah-tengah serigala, menjadi mangsa, menjadi sasaran. Sebagai minoritas dan korban radikalisme dan intoleransi, sesungguhnya kita harus benar-benar merespon dengan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan penuh pengampunan, belas kasihan, seperti Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Belum lagi hukum yang selalu berpihak kepada mayoritas. Begitu terlihat jelas ketidakseimbangan dalam perlakuan. Si minoritas bila melakukan sesuatu yang menyinggung atau tidak sesuai dengan pemahaman si mayoritas, berakibat penjara, hukuman. Dan bila si mayoritas melakukannya dengan mudah diselesaikan melalui permintaan maaf disertai dengan materai 6.000 atau 10.000 rupiah. Agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian, kebajikan, dan penjaga moral bangsa ini, kenyataannya telah ditarik oleh sekelompok orang menjadi alat untuk mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi alat politik di mana ruang-ruang demokrasi telah diisi dengan dagangan-dagangan agama yang dipakai untuk tujuan politik. Bapak Ibu, apakah pernah mendengar statement dari Ketua BPIP, Bapak Yudian Wahyu selaku juga Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga? Beliau mengatakan seperti ini. Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri, yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Apakah benar nih pernyataan di atas, pernyataan Bapak Yudian Wahyudi? Mari kita melihat apakah agama menjadi musuh Pancasila. Radikalisme agama.
Radikalisme agama dapat terjadi pada agama apapun, Bapak Ibu. Banyak faktor yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Salah satunya adalah akibat keterbukaannya keran demokrasi pasca reformasi. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan secara drastis. Radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa yang berkuasa. Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasi terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Jadi secara sederhana radikalisme diartikan sebagai perbuatan yang berlebihan dalam beragama. Bapak Ibu, kita perlu melihat sikap-sikap radikalisme. Antara lain revolusioner. Itu sikap yang menginginkan perubahan secara menyeluruh. Ya, kita mulai melihat ini. Yang kedua, fanatisme. Fanatik. Sikap ini lahir akibat dari sikap intoleransi tersebut. Mereka menganggap bahwa kelompoknya saja yang memiliki sikap yang benar dan menganggap kelompok lainnya salah. Berikutnya sikap-sikap radikalisme eksklusif. Yaitu sikap yang memisahkan diri dari kebiasaan pada umumnya. Dan intoleransi. Sikap radikalisme yang keempat, intoleransi. Di mana mereka memiliki sikap yang tidak dapat menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Dikarenakan mereka merasa bahwa ajaran agamanya yang paling benar. Bapak Ibu, kita perlu melihat radikalisme dalam perspektif mayoritas. Ya, agama Muslim, Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat apa sebetulnya menyebabkan radikalisme di antara mereka. Mungkin juga radikalisme di dalam perspektif kekristenan. Kita lihat. Yang pertama, pemahaman keagamaan yang literal. Sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Pemahaman seperti itu hampir tidak ada umumnya, moderat. Karena itu menjadi arus utama mainstream umat. Jadi sepotong-sepotong memiliki pemahaman. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealis berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Ya, Bapak Ibu, sejarah khilafah yang 400 tahun Turki Ottoman dan runtuh pada abad 19 itu masih banyak menginspirasi. Bahkan kita tahu Hagia Sophia, gereja umat Kristen Ortodoks, kebanggaan Kristen Ortodoks telah dijadikan yang tadinya masjid dijadikan museum, sekarang dijadikan masjid kembali karena ada pengaruh sejarah. Mereka terinspirasi dengan sejarah. Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.
Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat. Sehingga sekarang waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka. Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. Yang berikutnya melalui internet. Selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad. Bapak Ibu, saya percaya kita telah mengetahui semua tentang sejarah radikalisme di Indonesia. Mulai dari DII, Darul Islam Indonesia, TII, Tentara Islam Indonesia. Ya, muncul pada tahun 1949. Komando Jihad 1970. Front Pembebasan Muslim 1977. Revolusioner Islam 1978. M. Azhari dan Nurdin Entop. Ya, mereka bergerak memperjuangkan implementasi syariat Islam. Namun juga ada yang memperjuangkan negara Islam. Seperti Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia yang baru saja atau beberapa tahun lalu dibubarkan. Bapak Ibu, statistik, kita mau lihat statistik. Dan ini angka yang memprihatinkan dan sebetulnya satu gambaran atau potret masyarakat Indonesia yang kita nih para pemimpin mesti konsen juga terhadap ini. Bapak Ibu, Badan Intelijen Negara BIN melakukan penelitian tahun 2017 sekitar 39%. Jadi sudah mau mendekati 50%, Bapak Ibu. Ini sudah 40% ya, 39% sudah mendekati 40 dan sudah dekat dengan 5% bahwa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme. Dan ini perguruan tinggi negeri di mana calon-calon pemimpin bangsa, orang-orang yang pintar, ya Bapak Ibu, diproduksi dari universitas negeri ini. Dan mereka sudah terpapar. Kalau saya boleh katakan hampir 50%. Coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana masa depan Indonesia kalau sudah sedemikian tingginya tingkat terpapar radikalisme Bapak Ibu di kampus. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui peningkatan paham konservatif keagamaan. Ya, 24% mahasiswa dan 23% pelajar SMA setuju dengan jihad. Bapak Ibu, dan tidak kalah pentingnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan survei ini Bapak Ibu ya. 58,2% setuju mengubah Indonesia menjadi negara Muslim. Bapak Ibu, dalam masa reformasi ya 1998 sampai saat ini, pembakaran gereja telah mencapai 1.000 kasus. 1.000 kasus mungkin sekarang sudah semakin banyak Bapak Ibu. Artinya radikalisme yang ada masih belum surut Bapak Ibu. Bahkan baru saja Front Pembela Islam juga dibubarkan yang menjadi ancaman demokrasi Pancasila. Bapak Ibu, kita melihat tentang intoleransi. Definisi dari intoleransi adalah tidak tenggang rasa, tidak toleran. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan dan merupakan keniscayaan.
Perbedaan sesungguhnya adalah anugerah yang harus disyukuri serta dinikmati. Karena perbedaan adalah naturnya sebuah kehidupan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari pulau-pulau, suku-suku, bangsa, budaya, dan agama. Perbedaan ini di satu sisi adalah kekayaan, kekuatan. Secara keberagaman. Tetapi di sisi lain adalah ancaman besar bila tidak dikelola dengan baik. Makanya kita bersyukur dengan satu statement, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Dan merupakan falsafah yang mengikat dan mempersatukan berbagai perbedaan. Dampak intoleransi yang dirasakan khususnya oleh umat Tuhan, oleh umat Kristiani. Sulitnya membangun gedung gereja atau mendapatkan izin bangunan gereja. Bapak Ibu, perlu perjuangan. Ya, dampak dari intoleransi ini dari survei Setara Institut pada 2018 menetapkan 10 besar kota di Jawa Barat sebagai kota intoleran. Artinya semakin sempit ruang intoleransi. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebutkan bahwa Jawa Barat memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. KBB serta bersifat diskriminatif. Kita tahu ya, ada gereja di Bogor, gereja Yasmin yang sudah menang di dalam pengadilan. Itu pun belum bisa dieksekusi Bapak Ibu. Juga di Tanjung Pinang ada gereja senior kami. Sudah keluar izinnya, sudah semuanya oke, ditarik kembali di Tanjung Pinang. Jadi Bapak Ibu, kita melihat ruang-ruang intoleransi ya semakin sempit sesungguhnya. Kemajemukan selain merupakan tantangan bagi kehidupan bangsa, namun juga merupakan potensi jika dikelola dengan bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Bahaya terhadap degradasi Pancasila di masa depan yaitu generasi penerus. Jadi Bapak Ibu ada PR. Apakah generasi penerus masih mencintai Pancasila? Ya, masih paham dengan Pancasila ini anak-anak kita ke depan Bapak Ibu. Ya. Dan juga PR terhadap kualitas demokrasi adalah kuatnya money politik yang mewarnai demokrasi Pancasila yang menurunkan kualitas demokrasi. Sekarang implementasi daripada demokrasi Pancasila. Bapak Ibu, kita tahu filsafat Pancasila. Filsafat adalah filosofia, mencintai kebenaran. Bagaimana memberi jawab atas pertanyaan yang fundamental atau mendasar dari kehidupan bernegara. Mencari kebenaran yang bersifat substansial tentang hakikat negara, ide negara atau tujuan negara. Dan berusaha menempatkan dan menjadi perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu negara. Filsafat umat Tuhan ada di kitab Amsal sementara Bapak Ibu. Ya, makanya Amsal itu ada 31 kalau kita baca setiap hari kitab Amsal menurut tanggal. Sesungguhnya kita telah dipenuhi dengan filsafat kebenaran Allah. Ya, untuk mengetahui didikan, ya kepandaian dari Amsal pertama ayat 2 sampai 7 dan juga Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai 22 bagaimana mereka berdemokrasi para tua-tua ini, para soko-soko guru, pendiri-pendiri gereja di gereja mula-mula dan orang-orang yang ternama yang ditetapkan, orang-orang yang berintegritas. Bapak Ibu secara cepat
ya ingin saya bagikan tentang implementasi ini menurut para tokoh. Muhammad Hatta mengatakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, artinya bahwa demokrasi yang dibuat hendaknya dianut oleh Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini dihidupkan oleh daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif, sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh mayoritas ataupun minoritas. Yudilatif, Bapak Ibu. Dikatakan ada 4 persyaratan. Yang pertama harus didasarkan pada azas rasionalitas dan keadilan. Bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, dedikasi bagi kepentingan banyak orang. Bukan kepentingan perseorangan atau golongan. Ya, walaupun ini masih ada atau masih PR. Ketiga, berorientasi jauh ke depan bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif. Keempat, bersifat imparsial sekalipun ya secara eksklusif dan dapat menangkal ya dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Ya, Pak John Titale dalam rangka berdemokrasi Pancasila yang transformatorik. Masing-masing identitas etnik atau primordial dan dalam interaksinya dengan identitas etnik dan primordial lainnya perlu terbuka dan menerima yang lain dalam batas-batas cita-cita Indonesia dan mesejahterakannya. Bapak Ibu, ini kurang lebihnya seperti ini. Kita tahu ya bahwa pengamalan Pancasila secara umum ada 10 hal ya, dikatakan bahwa kedudukannya sama masyarakat ya di depan hukum, tidak boleh memaksakan kehendaknya, mengutamakan musyawarah, ya musyawarah untuk mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai dalam musyawarah, punya etikat baik dan tanggung jawab melaksanakan musyawarah. Di dalam musyawarah mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hakikat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran. Dan juga pengamalan Pancasila di dalam keluarga. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Ya, dalam keluarga dimulai ternyata demokrasi ini. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Ya, setiap anggota menerima menghargai keputusan musyawarah, setiap anggota keluarga bertanggung jawab melaksanakan keputusan musyawarah. Bapak Ibu, kalau boleh saya cerita sedikit di Belanda itu, Bapak Ibu. Ya, kami melihat anak-anak kami. Ya, mereka sejak sekolah dasar itu gurunya telah menanamkan kuat-kuat nilai-nilai demokrasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi respek kepada orang, kepada keyakinan lain itu sudah diajar. Kan kita seringkali ini orang Indonesia itu melabel ketika ada kejahatan dan kejahatan itu berulang-ulang. Wah, kita lihat, wah ini mungkin bangsa Turki, ini bangsa Maroko. Anak-anak kita tuh marahin. Ya saya lihat bukan hanya anak saya, tapi juga anaknya jemaat-jemaat yang lain juga di depan kami itu marahin orang tuanya. Enggak boleh seperti itu. Jadi mereka yang kasih ingat kita Bapak Ibu, nggak boleh lakukan seperti itu. Ya, itu masalah personal, pribadi orang, bukan satu negara atau satu kelompok. Ya, kadang-kadang kita lupa lagi ngomong gitu kan, kita manusia Indonesia gitu ya melabel Bapak Ibu. Tapi anak kita kembali lagi menyatakan seperti itu. Dan juga saya lihat anak-anak dari jemaat kami juga begitu. Oh ternyata demokrasi itu dibangun dari sejak kecil Bapak Ibu. Dari sejak kecil itu dibentuk dan memang saya lihat coba berkendaraan di Belanda ini Bapak Ibu, orang tahu cara berkendaraan dengan baik bukan waktu besar tapi waktu kecil ada ujian naik sepeda.
Jadi diajar untuk jalan yang benar, jalan yang salah. Nah kita kan di Indonesia nggak pernah diajar cara naik sepeda kan. Saya naik sepeda dimarahin sama anak saya, Pak ini jalannya salah loh Pak. Ini kita melanggar peraturan loh Pak. Oh gitu ya, Papa nggak tahu gitu ya. Jangan jalan begini Bapak Ibu. Karena dari kecil itu sudah ditanam mana yang benar, mana yang salah tentang tata tertib lalu lintas. Sehingga besar orang itu semuanya sudah tahu peraturan mana benar, mana salah jalan. Jadi teratur dan tingkat kecelakaan sangat-sangat rendah Bapak Ibu. Dimulai sejak kecil. Juga nabung Bapak Ibu. Aduh, anak-anak kecil di Belanda ini semuanya pintar nabung. Kita nih orang-orang tua pada heran ini. Kok anak-anak kita pintar banget ya pegang-pegang duit ya. Ternyata di sekolah lah diajarkan nabung Bapak Ibu. Jadi mereka diajarkan belilah kebutuhan bukan keinginan. Bapak Ibu, coba kalau kita mulai membangun demokrasi sejak kecil ini nih. Saya rasa ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Para pemimpin-pemimpin sinode ya, ketua-ketua STT atau rektor-rektor, apakah kita nggak terpikir untuk membangun sekolah-sekolah murah ya di daerah, khususnya di Sumatera atau Sulawesi di mana orang-orang Kristen yang nggak seberuntung gitu ya, yang di sekolah-sekolah Kristen itu mahal-mahal Bapak Ibu. Dia masuk sekolah negeri, suruh pakai jilbab. Orang Kristen komplain, kenapa kita nggak ciptakan sekolah? Kita bisa minta kurikulum ya yang bagus Bapak Ibu dan kita bangun sekolah-sekolah murah. Anak-anak kita dibangun di dalam karakter dan juga ideologi Pancasila. Kelak kemudian mereka jadi pemimpin dan tidak hanya menjadi pengikut dan tidak menjadi orang lemah Bapak Ibu. Kenapa kita tidak melakukan hal ini? Bapak Ibu, kesaksian terakhir yang saya mau cerita waktu saya perjalanan misi di China Bapak Ibu. Ada kawan kami seorang misionari di China, dia gereja bawah tanah ya Bapak Ibu. Anaknya baru pulang jam 7 malam. Pak, anak saya keluar sekolah jam 7 dan jam 7 malam baru pulang. Di China nih Bapak Ibu. Dan dia nanti habis jam 7 makan, mandi, belajar lagi sampai jam 10. Sekolah bisa sampai hari Sabtu dan hari Minggu sekolah. Nanti kalau anaknya jelek nilainya, gurunya tuh SMS. Anak kamu males, anak kamu kurang belajar. Bagaimana malas dan kurang belajar sudah berjam-jam Bapak Ibu. China untuk mencapai negara maju ya. 40 tahun lalu mereka negara miskin Bapak Ibu. Saya dengar cerita dari orang-orang tua. Ya negara-negara mereka menjadi negara miskin. Tapi untuk mengajar menjadi negara maju dari anak-anak dibangun kerja keras. Coba buktikan Bapak Ibu. Di semua university di Eropa, di Amerika, lihat peringkat nomor 1, nomor 2, nomor 3 orang-orang dari China Bapak Ibu. Setelah lulus mereka dibawa pulang, digaji dengan gaji yang tinggi. Apa nggak jadi negara maju? Dibangun sejak kecil Bapak Ibu. Dibentuk sejak kecil. Kalau sudah besar karatan Bapak Ibu, susah Bapak Ibu. Baik, kesimpulan yang saya ingin bagikan. Ya, jadi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan satu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah titik temu dari berbagai kemajemukan dan menjadi perekat dari keragaman Indonesia. Bapak Jokowi telah mengungkapkan dirinya telah mengeluarkan Perpres tentang BPIP. Radikalisme, intoleransi merupakan musuh demokrasi Pancasila sejak tahun 67. Ya, dan sudah 1000 gereja lebih terbakar. Waduh. Ya, mendengar suara rakyat demi kehidupan dan keutuhan suara rakyat jauh lebih benar, lebih baik, lebih tepat daripada mendengarkan suara sekelompok kecil masyarakat yang mengganggu kesatuan dan persatuan Indonesia walaupun disampaikan dengan keras dan berulang kali. Dengan berpayungkan sila keempat, kita harus menjinakkan radikalisme, intoleransi yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa dengan tetap terus menjaga generasi muda terhadap arus globalisasi dan memberi pendidikan demokrasi yang memadai kepada masyarakat agar money politik tidak lagi menjadi ancaman serius terhadap masa depan dan demokrasi Pancasila. Nilai-nilai filosofi dan Alkitab dalam Alkitab sejalan dengan nilai-nilai dasar yang universal dari Pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia. Praktek demokrasi Pancasila di Indonesia bercorak pada nasionalisme,
religius dan bukan kepada nasionalisme sekuler yang menerapkan hikmat Allah dalam respon saat menjadi korban radikalisme dan intoleransi. Pengamalan Pancasila dari lapisan terbawah hingga lapisan teratas masyarakat Indonesia sangat penting bagi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia dan tercapainya masyarakat Indonesia yang hidup harmonis dalam keberagaman, jauh dari sikap-sikap radikal dan intoleransi yang mengarah kepada disintegrasi dan perpecahan. Seharusnya pengalaman demokrasi ini dibangun sejak anak-anak. Dan terakhir, mensosialisasikan teologi Pancasila. Kenapa teologi Pancasila tidak dibangun di STTT atau diberikan? Saya percaya inilah kesempatan yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Salam demokrasi Pancasila. Baiklah, terima kasih Pak Alex atas sharingnya tentang sila keempat. Tadi tentang demokrasi. Pak Alex memaparkan banyak nilai-nilai Pancasila yang kita perlu terus jaga demi keberlangsungan bernegara dan berbangsa. Jadi banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang turut sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, tapi saya mau ingatkan kembali ada satu poin yang Pak Alex sampaikan begitu penting. Kalau nilai-nilai tersebut nggak hanya perlu kita yang di ruangan ini, di Zoom ini pelajari, tapi kita perlu tanamkan ke anak-anak kita atau mungkin adik-adik di gereja gitu kan ya, ke orang-orang sejak dini supaya generasi berikutnya tumbuh jadi pemimpin di negara ini yang menghidupi nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kebenaran. Nah, kita sudah sampai di sesi yang keempat, masih ada satu sesi lagi. Saya berharap Bapak Ibu semua masih tetap semangat mengikuti sesi ini, tapi kita akan break sejenak, kurang lebih sekitar 5 menit. Jam 2 kita akan langsung masuk kembali ke sesi yang terakhir, sesi kelima dengan sila kelima. Kalau gitu saya izinkan Bapak Ibu untuk beristirahat sejenak, kita kembali lagi pukul 2 siang. Selamat beristirahat sejenak. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat,
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan